Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anandaku sayang? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, yuk sama-sama kita simak surat cinta dari Allah. Al-Muddatsir ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 4 ini, Allah memerintahkan kita untuk selalu menjaga kebersihan pakaian itu dari najis dan kotoran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum memasuki pembelajaran apa itu toharoh dan macam-macamnya, kenapa sih kita harus melakukan bersuci saat mau beribadah? Karena toharoh ataupun bersuci dalam Islam menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus yakin dan percaya bahwa toharoh adalah salah satu syarat sah beribadah, maka kita akan mempunyai perhatian lebih besar terhadap toharoh ataupun bersuci. Nah, sekarang yuk sama-sama kita adalah bersuci. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Jadi, maksud toharoh adalah mensucikan diri kita, baik badan, tangan, mata, hati, pakaian, baik dari baju, celana, sarung. Kemudian tempat beribadah kita pula harus diperhatikan, mulai dari sajadah, lantai, harus bersih dari hadas dan najis. Najis adalah sesuatu yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, berarti najis ini adalah mempunyai wujudnya yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti buang air kecil, buang air besar, darah, kotoran hewan ataupun manusia, dan lain-lain. Sedangkan hadas adalah kondisi tidak suci seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Hadas berarti tidak memiliki wujud, hanya keadaan seseorang yang disebabkan hal-hal tertentu. Misalkan dari buang air kecil, bukan karena air kencingnya, tetapi karena keadaan kita dalam keadaan tidak suci. Maka dari itu, ketika kita ingin melakukan beribadah, hendaknya kita melakukan dan membersihkan diri ataupun pakaian kita terlebih. Macam-macam najis. Macam-macam najis ada 3. Yang pertama yaitu najis ringan atau mukhafafah. Najis ringan yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibu. Lalu bagaimana jika dia sudah makan nasi misalkan ataupun bubur? Berarti dalam hal ini tidak termasuk lagi dalam najis ringan. Air kencing di sini sudah masuk ke dalam tingkatan yang lebih tinggi, yaitu menjadi najis sedang. Cara mensucikannya hanya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih, meskipun bukan air mengalir. Jadi cukup dipercikkan air di bagian yang terkena najis saja ya. Najis sedang atau najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan selain najis ringan dan berat. Contohnya, darah, kotoran hewan ataupun manusia, air kencing, bangkai, nanah. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut asma Allah. Cara mensucikannya
dicuci sampai bersih hingga hilang rasa, bau, ataupun warnanya. Ataupun yang ketiga, najis berat atau mughallazoh. Najis berat atau najis mughallazoh adalah najis yang berasal dari hewan anjing atau babi, baik dari yang terkena darahnya ataupun air liurnya. Cara mensucikannya yaitu dicuci 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Karena ini termasuk najis berat, jadi mensucikannya pun cukup berat. Tidak hanya dengan air, tetapi menggunakan tanah. Kenapa dengan menggunakan tanah? Karena tanah adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Apa saja alat atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci? Yang pertama ada air. Yang kedua, tisu. Yang ketiga, batu. Yang keempat, daun kering. Yang kelima adalah kayu. Dari kelima alat bersuci ini, yang paling utama digunakan untuk bersuci adalah menggunakan air. Tata cara bersuci. Jika hadas kecil, cukup dengan wudhu ataupun tayamum. Jika hadas besar, menggunakan mandi. Jika buang air, maka bersucinya istinja. Ini adalah wudhu. Apa sih wudhu itu? Wudhu adalah salah satu cara anggota tubuh dengan air. Salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap melaksanakan sholat. Biasanya, berwudu juga hendak kita lakukan ketika kita ingin tidur, mengaji, dan sebagainya. Ada hal-hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama, syarat-syarat sahnya wudhu. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz atau sudah balik ataupun dewasa. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ketika kita hendak wudhu, maka kita harus pastikan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit kita ya sayang. Yang keempat, menggunakan air yang bersih dan suci. Air apa saja yang dapat kita gunakan untuk berwudu? Yaitu bisa seperti air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata air salju, ataupun air es. Yang kelima, tidak dalam keadaan berhadas besar. Setelah kita mengetahui syarat-syarat sah berwudu, ada pula nih hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja itu? Yang pertama, ada yang keluar dari salah satu di antara dua pintu. Salah satunya adalah buang air kecil, buang air besar, buang angin atau kentut. Yang kedua, hilang akal seperti gila, mabuk, pingsan, ataupun tidur. Yang ketiga, menyentuh kemaluan kubul dan dubur menggunakan telapak tangan. Yang terakhir, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Selanjutnya adalah tata cara berwudu. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita ingin berwudu, maka kita harus memperhatikan tata cara berwudu. Apa saja tata caranya berwudu? Yuk kita simak. Yang pertama adalah berdoa atau membaca bismillah. Yang kedua, membaca niat berwudu. Yang ketiga, mencuci telapak tangan. Yang keempat, kumur-kumur
lalu dibuang ke kiri. Yang kelima, mencuci lubang hidung. Yang keenam, membersihkan muka. Yang ketujuh, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kedelapan, menyapu sebagian kepala dengan air. Yang kesembilan, membasuh kedua belah telinga. Yang kesepuluh, membasuh kaki sampai kepada kedua mata kaki. Yang kesebelas, berdoa atau membaca niat selesai berwudu. Nah, dari semua ini sayang, mulai dari mencuci telapak tangan, kumur-kumur, sampai membersihkan kaki sampai kedua mata kaki itu dibasuh sebanyak 3 kali ya nak. 3 kali ke kanan baru 3 kali ke kiri. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Selanjutnya adalah tayamum. Apa sih tayamum itu?
Tayamum adalah pengganti wudhu mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air, saat berada di tempat yang tidak ada air atau sedang dalam perjalanan jauh dalam kendaraan. Dalam kita keadaan sakit, bukan berarti kita tidak melakukan sholat ya sayang. Dengan alasan kita tidak boleh terkena air, kita boleh menggantinya dengan berwudu. Berwudunya dengan apa? Yaitu tayamum. Tayamum menggunakan debu ataupun tanah. Dalam tayamum pun ada beberapa yang perlu kita ketahui dan kita perhatikan. Yang pertama adalah syarat sah tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, dengan debu atau tanah yang suci. Ketiga, sudah berusaha mencari air. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Bagaimana ketika kita sudah melakukan tayamum lalu melihat air? Maka tayamumnya itu menjadi batal dan kita harus berwudu menggunakan air ya sayang. Tata cara tayamum. Yang pertama itu niat. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu yang suci. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib. Jadi, tayamum tata caranya tidak sama seperti dengan berwudu. Kalau tayamum hanya dengan niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib. Berikutnya adalah video tentang. Yuk sama-sama kita simak. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong, Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudhu. Tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Oh ya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah: pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Kelima, apabila mendapatkan air sebelum dimulainya sholat. Nah, setelah selesai berwudu atau tayamum, lalu kita bersiap untuk mengerjakan sholat. Nah, sekarang jika sudah mengerti, Ananda bisa mengerjakan worksheet yang sudah dibagikan. Kemudian, Ananda juga bisa membuat video tata cara berwudu mulai dari membaca basmalah, niat berwudu sampai niat setelah berwudu. Dan videonya nanti bisa diupload via e-classroom ya sayang.
Jangan lupa untuk memulai segala sesuatunya dengan mengucapkan basmalah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.